Kami mau terus menyanyikan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang selalu baru atas setiap kami Tuhan. Amin. Yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tiada hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, dari pagi hari hingga malam hari. Dan seterusnya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Saat dari kami mau diajar Tuhan melalui renungan hari ini, berbicara atas setiap kami siap untuk mendengar dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema penasihat ajaib, anak ajaib. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Yesaya 8 sampai dengan Yesaya 9 ayatnya yang ke-6, dengan ayat emas pada Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Berikut adalah firman Tuhan dalam Yesaya 8 dan dilanjutkan dengan Yesaya 9 sampai dengan ayat 6. Anak Nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hash Bas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekhya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hash Bas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah.
Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Yesaya terpaksa bersembunyi. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Yesaya 9, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selama-lamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kepada kita diberikan kuasa untuk menentukan arah bangsa, memperbaiki sistem yang rusak, atau menghentikan penindasan dan ketidakadilan, apa yang akan kita lakukan? Sepanjang sejarah, pertanyaan ini telah berusaha dijawab dengan berbagai cara. Hukum yang lebih keras, pemimpin yang lebih kuat, sistem yang lebih canggih, atau ideologi yang dianggap paling benar. Manusia tidak pernah kekurangan ide.
Namun kenyataannya penderitaan tetap ada, ketidakadilan terus berulang dan penindasan tetap terjadi dan sering hanya berganti wajah. Kitab Yesaya pasal 8 mengajak kita berhenti sejenak dan melihat dengan jujur hasil dari kuasa manusia. Yehuda pada masa itu berada dalam tekanan besar, ancaman datang dari luar dan ketakutan menyebar. Raja Ahaz sebagai pemimpin Yehuda saat itu memiliki kekuatan politik dan akses pada kekuatan besar dunia, yakni kerajaan Asyur. Ia lalu memilih solusi yang menurut logika manusia paling masuk akal, bersekutu dengan yang kuat agar terlindungi. Namun keputusan itu justru membawa kehancuran. Apa yang dianggap sebagai penyelamat berubah menjadi bencana yang menghancurkan negeri itu sendiri. Disinilah Alkitab menunjukkan satu kebenaran penting. Kuasa manusia ketika tidak ditundukkan kepada Allah selalu menghasilkan kerusakan baru. Niatnya mungkin baik, strateginya tampak masuk akal, tetapi akar persoalannya tidak pernah disentuh. Masalah terbesar manusia bukan hanya sekedar sistem yang rusak, melainkan hati yang menjauh dari Tuhan. Karena itu solusi manusia seringkali hanya mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakit dari akarnya. Allah melalui Nabi Yesaya menyingkapkan bahwa umatnya telah menolak air Siloah yang mengalir tenang, sebuah gambaran pemerintahan Allah yang setia dan penuh pemeliharaan, dan malah memilih arus besar sungai Efrat, Asyur. Ini sebuah perumpamaan di mana mereka menukar kepercayaan kepada Tuhan dengan rasa aman yang palsu. Akibatnya hidup mereka dipenuhi ketakutan, konspirasi, dan kebingungan. Bahkan agama pun kehilangan arah. Mereka mencari petunjuk ke sana ke sini tetapi bukan kepada firman Tuhan. Yang terjadi adalah mereka semakin terjerumus di dalam kegelapan sesat berpikir mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah kegelapan itulah Allah mengutus seorang anak melalui Yesaya, Maher Shalal Hasbaz. Namanya sendiri adalah tanda penghakiman. Melalui nama anak ini, Allah mengingatkan bahwa dosa tidak bisa diabaikan dan bahwa keputusan manusia memiliki konsekuensi nyata. Anak ini menegaskan satu hal, semua solusi manusia telah gagal. Tidak ada jalan keluar yang benar dari dalam sistem yang salah. Dan justru di titik itulah kita mulai mengerti cara Allah bekerja. Ketika manusia sudah gagal total, Allah bukan sekedar memperbaikinya. Dia memulai sesuatu yang sama sekali baru. Setelah Yesaya 8 berakhir dengan kegelapan, Yesaya 9 dibuka dengan terang. Bukan terang ide, bukan terang kekuasaan, melainkan terang yang datang melalui kelahiran. Dituliskan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Inilah jawaban Allah bagi dunia yang hancur. Allah tidak mengutus tentara, tidak membangun kerajaan dengan kekerasan. Ia mengutus seorang anak dan anak ini disebut dengan nama Penasihat Ajaib, Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengapa Yesus disebut Penasihat Ajaib? Karena nasihatnya adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Ia tidak hanya memberi arah sebuah jalan, ia adalah jalan itu sendiri. Ketika manusia bingung menentukan mana yang benar, Yesus tidak datang membawa daftar aturan yang lebih panjang, melainkan menghadirkan hikmat Allah yang hidup. Ia menyingkapkan kehendak Bapa bukan dari kejauhan, tetapi dari dalam kehidupan manusia. Namun Yesus juga disebut anak ajaib. Keajaibannya bukan terutama terletak pada mujizat-mujizat yang ia lakukan, melainkan pada cara ia hadir sebagai manusia di bumi dan apa yang ia kerjakan. Ia adalah anak yang lahir dalam kesederhanaan tetapi memikul pemerintahan atas bahunya. Ia adalah anak yang tidak menggunakan kuasa untuk menindas, melainkan untuk melayani. Ia adalah anak yang tidak menghindari penderitaan, tetapi masuk ke dalamnya demi menebus manusia dari akar dosa. Anak ajaib ini melakukan apa yang tidak pernah mampu dilakukan oleh kuasa manusia. Ia mengalahkan dosa tanpa kekerasan, mengalahkan maut melalui penyerahan diri, dan memulihkan manusia bukan dengan paksaan, melainkan dengan kasih. Salib Kristus menunjukkan bahwa solusi Allah bagi dunia bukan dominasi,
melainkan pengorbanan. Bukan mengambil nyawa, tetapi memberikan nyawa. Disinilah perbandingan itu menjadi jelas. Kuasa manusia menghasilkan ketakutan, kegelapan, dan luka baru. Tuhan memberikan peringatan akan hal ini melalui anak Yesaya yang diberikan nama Maher Shalal Hasbaz. Sedangkan kuasa Allah yang dinyatakan melalui anaknya, Yesus Kristus, menghasilkan pengharapan, terang, dan kehidupan. Manusia membangun dengan kekuatan, Allah memulihkan melalui kasih. Manusia berusaha naik ke atas, Allah justru turun ke bawah. Yesus sang penasihat ajaib dan anak ajaib datang untuk memanggil kita kembali kepada terang sejati. Ia tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga memimpin kita dalam hidup yang baru. Ia menasihati kita melalui firman-Nya, membentuk hati kita melalui Roh Kudus, dan memanggil kita untuk menjadi pembawa terang di tengah dunia yang masih gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan ini mengajak kita untuk berefleksi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita pun lebih percaya kepada asyur-asyur modern, kekuasaan, uang, relasi, atau kemampuan diri. Kita berpikir bahwa jika semua itu ada, hidup akan aman. Namun firman Tuhan dengan lembut tetapi tegas mengingatkan, tanpa Allah, semua itu hanya memberikan rasa aman semu. Di tengah dunia yang terus bergumul dengan penindasan dan penderitaan, gereja dan setiap orang percaya tidak dipanggil untuk sekedar menawarkan ide yang lebih baik, tetapi untuk menghadirkan Kristus yang hidup. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kasih, dunia akan melihat bahwa ada jawaban yang berbeda atas segala permasalahan yang ada. Bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan jawaban itu telah datang. Seorang anak telah lahir bagi kita. Ia adalah penasihat ajaib. Di dalam Dia, kegelapan tidak lagi memiliki kuasa mutlak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali menegur kami bahwa kami lebih percaya pada kekuatan manusia, sistem, dan rasa aman semu, daripada bersandar pada pimpinan dan pemeliharaanmu yang setia. Ampunilah kami telah menggunakan cara kami sendiri dan tidak tunduk pada kehendak dan rancangan Allah. Ajarlah kami kembali untuk takut akan Tuhan dan berpegang pada firman. Bapa yang baik, kami bersyukur karena di tengah kegelapan dan kegagalan manusia, Engkau tidak meninggalkan kami, melainkan mengaruniakan seorang anak, Tuhan Yesus Kristus sang penasihat ajaib, yang membawa terang sejati, memulihkan kami bukan dengan paksaan kuasa, melainkan dengan pengorbanan kasih. Bentuklah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Sehingga gerejamu sungguh menjadi pembawa terang di tengah dunia yang masih gelap. Menyaksikan bahwa jawaban sejati atas dosa, ketidakadilan, dan penderitaan bukan berasal dari manusia, melainkan dari Engkau saja, Allah yang setia, yang memerintah melalui kasih karunia dan kebenaran di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.